Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu MK Pengembangan Kurikulum, Dr. Andes Ibu Herna Nelis, MPD. Baiklah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Diah Badriah, NIM 22121024 dari kelas PAI 4D. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen pengembangan evaluasi dalam kurikulum. Pengertian evaluasi. Evaluasi menurut Wood dan Lincoln menekankan definisi evaluasi sebagai adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan. Dalam evaluasi, pengukuran tidak lagi merupakan bagian integral ataupun suatu langkah yang harus ditempuh pengukurannya, hanya merupakan salah satu langkah yang mungkin dipergunakan dalam kegiatan evaluasi. Sedangkan penilaian dan evaluasi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai ataupun menentukan nilai sesuatu. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi menurut Scriven, fungsi evaluasi dapat dilihat dari jenis evaluasi itu sendiri, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk perbaikan dan pengembangan bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif yaitu dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem keseluruhan. Fungsi baru dapat dilaksanakan apabila pengembangan suatu kurikulum telah dianggap selesai. Selanjutnya yaitu peranan evaluasi. Peranan evaluasi kebijaksanaan dalam kurikulum, khususnya pendidikan, umumnya minimal berkenaan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, evaluasi sebagai penilaian moral. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Hal ini mengandung 2 pengertian. Yang pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral. Berdasarkan skala tersebut, suatu objek evaluasi dapat dinilai. 2. Evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis. Berdasarkan kriteria suatu hasil dapat diukur. Yang kedua, evaluasi dan penentuan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum banyak, yaitu guru, murid, orang tua, kepala sekolah,
para inspektur pembangunan kurikulum, dan lain-lain. Beberapa di antara mereka yang memegang peran paling besar dalam penentuan keputusan pada prinsipnya tiap individu di atas membuat keputusan sesuai dengan posisinya. Yang ketiga, evaluasi dari konsensus ini dalam berbagai situasi yang tertunda serta kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum sejumlah nilai-nilai yang dibawakan oleh orang yang ikut terlihat dalam kegiatan penilaian evaluasi. Para partisipan dalam evaluasi pendidikan dapat terdiri dari orang tua, murid, guru, dan pengembangan kurikulum, administrator, ahli politik, ahli ekonomi, penerbit, arsitek, dan sebagainya. Bagaimana caranya agar dapat di antara mereka terdapat kesatuan penilaian hanya dapat dicapai melalui suatu konsensus secara historis. Konteks nilai dalam evaluasi kurikulum berasal dari tradisi tes mental serta eksperimen. Kelas selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kegiatan survei. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan keadaan situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan seleksi, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dari tes untuk jenis pekerjaan atau jabatan tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi kurikulum. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi perencanaan dan pengembangan. Jenis evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain kurikulum. Sasaran utamanya adalah memberikan tahap penyusunan kurikulum. Persoalan yang akan disoroti menyangkut tentang kelayakan dan kurikulum. Hasil evaluasi ini menyamakan kemungkinan implementasi kurikulum serta keberhasilannya. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan sebelum kurikulum disusun dan dikembangkan. Yang kedua, evaluasi monitoring. Evaluasi monitoring ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah kurikulum ini mencapai sasaran secara efektif dan apakah kurikulum ini terlaksana sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu evaluasi dampak. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu kurikulum. Dampak ini dapat didasarkan
berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu evaluasi efisien ekonomis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi kurikulum. Untuk itu diperlukan perbandingan antara jumlah tenaga dan waktu yang diperlukan dalam kurikulum dengan kurikulum lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kurikulum secara menyeluruh, terdiri dari perencanaan, pengembangan, implementasi, secara keefektifan dan efisiensi evaluasi. Evaluasi dapat dinilai evaluasi berisi suatu perangkat kriteria suatu hasil dapat diukur. Selanjutnya yaitu teknik-teknik instrumen evaluasi dalam mengajar. Jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bentuk teks atau objektif, yang kedua non-teks atau non-objektif. Macam-macam dari teks bentuk. Objektif dibagi menjadi 4, yaitu 1 pilihan ganda, 2 bentuk pilihan benar dan salah, yang ketiga menjodohkan, dan yang keempat isian singkat. Sedangkan macam-macam tes non-objektif ada 1, yaitu tes uraian atau esai. Tes uraian dibagi menjadi 2, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Kesimpulan dari pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum adalah pembelajaran dapat diukur dengan baik. Evaluasi dalam kurikulum berfungsi untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya komponen evaluasi yang baik, kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi, keterampilan yang mereka kuasai, sikap dan nilai-nilai yang mereka terapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tes, tugas, proyek, dan observasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.